Tetapi yang datang ke kita adalah Profesor Din Samsudin. Kawan-kawan sudah tahu beliau selain seorang guru besar juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Datang khusus, wabil khusus untuk Dr. Tifa, tetapi mudah-mudahan juga nyerempet-nyerempet ada Roy dan Rismond. Apa yang disampaikan beliau, tadi beliau berjanji akan menyampaikannya setelah pemeriksaan. Dan beliau tidak tanggung-tanggung didampingi oleh LBH Muhammadiyah. Masya Allah, ya. Jadi selama proses pemeriksaan, dan memang LBH Muhammadiyah khusus untuk Dr. Tifa itu memang melakukan asistensi juga. Jadi ada beberapa lawyer dari LBH Muhammadiyah yang mengasistensi Dr. Tifa dalam konteks ini. Karena konon Dr. Tifa juga anak didik Muhammadiyah, alumni dari Muhammadiyah yang pernah bernyanyi dan lumayan lah suaranya, agak bagus sedikit. Oke, the one dan the only Profesor Din Samsudin. Silakan, Prof. Ya. Bukunya. Saya Mau ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan Dr. Tifauzia Tiasuma, baik karena dia adalah anak didik Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga bersama saya di beberapa organisasi. Tapi lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih, 5 jam di setelah sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, walaupun secara khusus saya memberikan keahlian atas Dr. Tifauzia, menyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan, tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu seyogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan, sebagaimana disebut dalam pasal dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, manipulasi data dokumen, fitnah dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika dan moral.
yang saya pahami, terutama berdasarkan nilai-nilai agama Islam gitu. Maka oleh karena itu menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, ya, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan, ya, dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya pertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik tapi juga saya pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Sorry, maaf. Masih. Iya, terima kasih Pak Prof Din ya. Jadi strong pointnya dari sisi politik, etika, moral tidak pantas Dr. Tifa termasuk juga Roy dan Rismond ditersangkakan. Apalagi oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa. Itu yang poin yang paling penting. Dan Prof Din ini adalah seorang ilmuwan, akademisi, dan dia paham betul kerja penelitian yang harusnya bebas dari kriminalisasi. Nah, mungkin Dr. Tifa ingin menyampaikan 1-2 buah patah kata karena sepertinya Prof Din lebih khusus pada Dr. Tifa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abangda Profesor Din Syamsuddin yang telah berkenan untuk menjadi ahli saya pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Mengapa saya memohon perkenan beliau, keikhlasan beliau untuk membantu saya dalam kasus ini? Karena Prof Din ini selain sebagai guru saya, ya, saya ini anak didik beliau, saya juga membantu beliau dalam banyak organisasi. Kemudian juga beliau ini adalah kawan diskusi, mentor yang luar biasa bagi saya untuk menggenapi ilmu saya, terutama dalam sisi neuroscience spiritual behavior yang selama kurang lebih 10 tahun ini saya tekuni. Dan salah satu bukti dukungan beliau kepada saya adalah beliau ini menjadi pemberi pengantar dari buku kedua saya yang membahas tentang kajian penelitian saya tentang makanan berbasis Al-Quran. Tentu saja karena saya bukan orang yang menekuni Al-Quran, maka saya harus berguru kepada ilmuwan atau beliau yang memang mendalaminya. Jadi seperti itu adalah tradisi atau budaya ilmiah, ya. Seseorang bisa memberikan opini atau pendapat kalau memang yang bersangkutan itu memiliki ilmunya. Oleh karena itu maka pada kasus kajian ijazah palsu Joko Widodo ini, maka saya menggunakan ilmu saya, terutama dari sisi epidemiologi perilaku, neuroscience behavior. Di situ. Jadi saya tidak beranjak kepada ilmu digital forensik yang tidak saya kuasai. Saya tidak juga melakukan pengkajian telematika yang tidak saya kuasai, karena kedua hal ini pakarnya adalah Dr. Rismond Syanipar dan Dr. Roy Suryo. Jadi pada penelitian yang saya lakukan sejak tahun 2022, ketika spesimen ijazah dalam bentuk fotokopinya untuk pertama kalinya dimunculkan oleh institusi alma mater kami tercinta UGM, tanggal 20 Oktober 2022 itu kemunculan pertama. Dan sejak itulah saya secara pribadi, secara independen melakukan penelitian terhadap sesuatu pertanyaan yang 11 tahun menjadi ganjalan pemikiran dari rakyat Indonesia,
dan membawa korban 2 orang warga negara Indonesia dikriminalisasi dan kemudian akhirnya dipenjara selama bertahun-tahun, yaitu seorang jurnalis Pak Bambang Tri dan seorang Ustadz Gus Nur ya. Karena itu maka saya terima kasih sekali Bang Prof Din karena berkenan untuk memberikan keahlian beliau untuk mengenapi BAP, sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah ikhtiar di mana kita tidak saja menginginkan bahwa kasus ini dihentikan karena kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan, dan apabila dengan keahlian beliau tadi, penjelasan dan kuliah beliau kepada Polda Metro Jaya itu tidak juga dihiraukan, maka betapa celakanya negara ini. Mudah-mudahan dengan itu, dengan saya juga kemarin mohon kepada Prof Din agar ini menjadi hari atau menjadi masa-masa kebangkitan para ilmuwan, supaya para ilmuwan dengan kehadiran Prof Din Syamsuddin ini jadi tergerak untuk tidak diam sendiri saja, tidak bicara, padahal banyak juga ilmuwan yang memahami dan diam-diam juga melakukan penelitian terhadap ijazah Joko Widodo ini. Terima kasih banyak sekali lagi Abangda. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Sebenarnya mudah diselesaikan, tinggal tunjukkan mana ijazah aslinya dan kemudian diteliti oleh para ahli secara independen. Maka kasus ini perlu diselesaikan lewat penegakan hukum secara transparan, imparsial, tidak berpihak, tidak membela seseorang, dan secara berkeadilan. Inilah jalan keluar dan mudah ya kasus ini bisa diselesaikan, tidak berlanjut-lanjut. Dan apalagi rasa keadilan saya terusik ketika yang melakukan itu atas nama banyak orang ya, RRT ini justru ditersangkakan. Inilah pembalikan nilai-nilai keadilan. Maka ini terus terang akan menjadi hal yang dilawan oleh rakyat, kalau tidak sebagian besar rakyat. Dan saya yakin kaum cerdik pandai ya akan ikut terlibat. Banyak yang diam, termasuk saya tidak tampil di depan, namun bersetuju, dan inilah saatnya untuk memberikan pembelaan lewat keahlian yang saya miliki. Iya. Jadi terima kasih Prof Din ya. 2 strong point dari Prof Din adalah, pertama, kasus ini harusnya dibuktikan dulu ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Bukan kemudian mengkriminalkan orang sementara kepastian apakah itu palsu atau tidak belum dibuktikan. Padahal ini tidak hanya soal metode hukum tapi juga metode ilmiah. Dan yang kedua, Prof Din mengatakan ini adalah kriminalisasi. Jadi 2 strong point itu yang barangkali perlu digarisbawahi. Makasih Prof Din. Ada lagi? Kalau ijazah itu nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan pas 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya, maka pelakunya itu dikenai, menurut KUHP baru yang saya baca, itu sekitar 10 tahun. Nah, mau milih 10 tahun apa 9 bulan? Ya, bukan itu saja kan, banyak kan pasal menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya kan. Jadi terima kasih Prof Din Syamsuddin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Din itu bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi keadilan dan penegakan keadilan di Republik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Oh, ada lagi nanya. Pertanyaan tidak banyak, sekitar 18 yang menyangkut substansi mulai pertanyaan ke-11. Sekitar 8-9 pertanyaan yang sebelumnya lebih informasi identitas, kuasa hukum dan lain sebagainya. Seperdua waktu banyak tadi soal identitas, latar belakang saya, sekolah saya dan lain sebagainya gitu. Yang substansi nggak terlalu banyak, dan namun sudah saya nyatakan seperti saya nyatakan tadi itu. Ya, makasih. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Masih ada satu ahli yang kita tunggu. Sobari. Di dalam dia. Ya. Tadi di mobil tadi ada mau kemarin. Oke, tunggu sebentar ya. Mau nunggu Muhammad Sobari nggak? Menunggu ya? Oke. Makasih Prof Din. Ya. Banyak Mbak. Kalau begini nggak semangat, begini loh semangat. Nah, Ini gaya Prabowo. oke Prabowo. Kita tunggu Muhammad Sobari ya. Oke. Mana? Sudah ke sini ya? Oke. Tadi di siapa ya? Nggak ada di kanan nggak warna merah jambu? Apa? Apa warna merah jambu? Iya. Ke sini aja, suruh ke sini aja. Apa? Luar biasa. Enggak, nanti kita lihat. Kalau dia bisa di depan ya depan. Saya di depan, Pak di sini, saya urusnya di bawah. Hah? Oh di sini, oke. Di bawah. Ya oke. Mundur. Di sini aja di sini. Di sini lalu kita mundur yang lain. Ini biar eye level. Mundur. Duduknya di sini. Di tengah. Sorry. Nah, ini punya siapa? Nah, Mana mic-nya lagi? Mana? Stop. Mic. ya. Oke, kasih anu ya, aba-aba. Kesini Bang Burhan. Selamat, Bang. Ya, nah. Siap? Siap? Belum? Bilang dong kalau nggak siap. Dak. Tolong Dak. Sudah siap? Belum. Kita sabar ya. Sabar menunggu yang belum siap. Sudah? Udah ya? Udah terlalu lama toleransinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kita capek, lapar, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi kita. Dan ini adalah ahli ketiga yang kami hadirkan, bukan sekadar ahli tapi begawan. Beliau adalah puluhan tahun menjadi peneliti dan sudah di BAP tadi. Nah, mudah-mudahan BAP beliau itu dapat membebaskan RRT sebagaimana yang dia inginkan atau niatkan.
Tapi selanjutnya silakan Kang Sobari, biasa dipanggil Kang sebenarnya. Ya, Kang Mas Sobari. Kang doang ya. Oh, Kang Muhammad Sobari untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan, apa yang ditanyakan oleh penyidik tadi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebutannya saya ilmuwan ahli bidang kebudayaan. Ilmuwan itu ahli dalam urusan metodologi karena saya pensiunan peneliti LIPI. Nah, saya menjamin di bawah sumpah bahwa penelitian Ibu Dr. Tifa, penelitian Dr. Rismon, penelitian Kanjeng Roy itu secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dan saya menjamin tanggung jawab itu. Saya menjamin. Nah, beliau-beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur. Jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita. Bahkan mereka tidak melanggar aturan etik yang manapun, tidak melanggar aturan moral yang manapun, tidak. Mereka sedang menyampaikan risalah kebenaran untuk mendidik masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang pandai dalam bidang keilmuan. Mereka, tiga tokoh kita ini, berbicara dalam peran sebagai the role of intellectuals. The role of intellectuals itu kecuali melakukan pendidikan keilmuan kepada masyarakat, beliau-beliau itu juga sebenarnya menjalankan peran keagamaan, menyampaikan pengetahuan mereka dalam batas apapun. Mau disampaikan batas tertinggi, itu tugas keagamaan, mencerdaskan, memandaikan masyarakat. Nah, tugas yang sedang mereka laksanakan dalam the role of intellectuals itu sebenarnya langsung atau tidak langsung itu memberi kritik pada masyarakat kita yang suka diam, memberi kritik pada kalangan intelektual yang juga diam karena tidak berani menyampaikan kebenaran, rata-rata macam gitu. Tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut ada risiko. Tiga tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko hadapi, kenapa takut risiko. Nah, beliau-beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Beliau-beliau bekerja di wilayah kebebasan yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kata lain, saya tidak cukup hadir di sini untuk menjadi sekedar saksi meringankan. Oh, saya saksi membebaskan. Saya punya dalil kebudayaan, berbeda dari dalil kawan-kawan lawyer yang memakai dalil hukum. Dalil saya, kita tidak usah nyalain polisi. Jangan. Polisi hanya instrumen. Paham ya? Polisi hanya instrumen. Instrumen itu onderdil yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kita sudah mendengar tiap kali polisi berkata ini perintah atasan. Saya tidak ngarang, saya mengatakan mereka hanya onderdil, hanya instrumen, itu karena mereka
sekedar menjalankan perintah atasan. Nah, saya menyorot atasan tertingginya. Atasan tertingginya yang bekerja di atas landasan hukum itu juga orang yang tidak memiliki dasar. Orang yang tertinggi di kepolisian pun instrumen mereka. Nah, apalagi saudara mesti tahu, hukum itu ilmu kulit. Hukum itu ilmu kulit. Kalau Anda mau berbicara dengan hukum-hukum fikih dalam Islam, itu bagian dari ilmu kulit, karena bukan hakikat kebenaran. Nah, tokoh-tokoh kita ini sebenarnya sedang berbicara tentang hakikat kebenaran dan hakikat tentang siapa yang memusuhi mereka. Yang memusuhi mereka itu orang yang memiliki sakit megalomania, waham kebesaran, akan tetapi tingkah lakunya merunduk-runduk seperti orang yang rendah hati, seperti orang yang bijaksana. Dan karena itu para termul menganggap beliau itu wah orang yang bijaksana, orang yang murah hati. Malah ada yang berlebihan itu nabi ini mbahmu. Jelas itu. Nah, kalau saya bisa main drama sebenarnya, tapi apakah mungkin ini? Nah, orang yang waham kebesaran, orang yang megalomanik itu tadi, itu kalau ditanya, loh kok Bapak memusuhi orang-orang itu toh? Ya, mana saya tahu. Kok tanya saya? Kok tanya saya? Nah, tanya siapa? Ya, ini urusannya Gibran. Lu kok urusannya Gibran? Ya ini rahasia, Bu. Rahasia. Ini rahasianya Gibran supaya melenggang. Terus ibunya bilang, tidak. Itu ketua PSI itu. Cangkeme bocor. Lah, PSI kan anakmu toh, Bu. Bukan kuwi lho si Ali, sapa kuwi? Ali Bajenet. Dia yang ngomong. Loh, dia ngomong apa? Katanya anakmu itu tidak terlawan, anakmu itu hebat sekali. Karena dia kan Pentium 3, jangan main-main. Oh, begitu. Ndak apa-apa, Bu, ndak apa-apa. Ndak apa-apa itu apa? Sudah tak amankan. Nah, 3 tokoh ini iya wis tak titipke polisi. Nah, terus yang ini Bajenet ini wis tak ganti. Loh, sudah diganti? Ya sudah, tapi belum. Siapa gantinya, Pak? Gantinya ono, termulanyaran. Itu aja tanggung jawab saya itu. Betul, Dok? Cukup itu. Oke. Kalau ada yang menanya. Pertama, ada yang mau nanya dulu. Yang kedua, saya kasih kesempatan Dr. Tifa mungkin mengucapkan terima kasih seperti 2 ahli terdahulu. Silakan, Dok. Sama saya nggak usah terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu saja saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam keadaan yang katakanlah mungkin ada hendaya begitu ya. Tetapi Bapak Muhammad Sobari telah berkenan untuk memberikan keahliannya kepada kami bertiga ya. Dan sekaligus ini juga menjadi salah satu dari sekian banyak begawan, ilmuwan, peneliti yang sudah berkenan untuk hadir menjadi ahli bagi kami dalam peristiwa kriminalisasi ini. Saya beberapa hari yang lalu juga sudah sowan kepada beliau untuk ngangsu kawruh sekaligus juga meguru begitu ya, dalam bahasa Jawanya, ingin mendapatkan sebuah expert opinion gitu ya, sebuah pendapat ahli. Apakah betul yang kami lakukan? Jadi itu tradisi. Ya, tradisi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, apakah yang kami lakukan? Karena ada peristiwa hukum, kami dikriminalisasi. Apakah yang kami lakukan ini tepat atau tidak? Itu tradisi. Jadi maka kami berguru, kami sowan kepada Pak Sobari untuk mendapatkan sebuah sebuah nasihat. Seandainya, saya sudah berkali-kali juga sampaikan, seandainya apa yang kami lakukan itu salah, seandainya penelitian kami itu ternyata simpulannya salah, di mana kami mengatakan
bahwa setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2022, kami simpulkan berdasarkan spesimen ijazah yang kami temukan, yang kemudian diposting oleh Dian Sandi dan dibenarkan oleh yang bersangkutan sendiri oleh Pak Joko Widodo bahwa itu adalah ijazahnya. Ternyata berdasarkan penelitian kami secara metodologis, ijazah tersebut 99,9% palsu. Ya. Tetapi hipotesis kami ada H0. Apabila ternyata yang kami lakukan ini ternyata keliru, ternyata kami mendapatkan hasil penelitian kami bahwa ternyata ijazah itu asli, maka akan kami katakan asli. Ya, maka menyambung kepada apa yang disampaikan Prof. Din tadi, inilah tradisi, inilah budaya. Seandainya memang kami salah, kami akan bertanggung jawab terhadap kesalahan kami. Tetapi seandainya kami benar, harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap tindak tanduk kebatilan yang dia lakukan. Melakukan pengambilan jabatan dengan menggunakan dokumen palsu. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau mau ya sudah kita tantang saja. Dokumen tanggal 15 Desember 2025 yang dikeluarkan di gelar perkara khusus itu dikeluarkan, dipublikasikan, dipotret dengan resolusi tinggi dan dibiarkan ahli-ahli untuk menelitinya. Kalau itu diklaim sebagai ijazah asli, mari sama-sama sesuai dengan tradisi ilmiah kita buktikan. Dan Dr. Tifa sudah mengatakan kalau dokumen 15 Desember 2025 itu memang asli, ya beliau take responsibility. Responsibility-nya apakah secara hukum, politik, etik itu soal lain. Tetapi kalau misalnya itu tetap palsu sebagaimana dokumen-dokumen sebelumnya, maka harus ada orang yang bertanggung jawab. Siapa dia? Orangnya di Solo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.